Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits Kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah kita akan melanjutkan membaca bersama Risalah Al-Mahajjah fi Sayrid Duljah lil Hafidh Al-Allamah Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Sebagaimana kita ketahui bersama, risalah ini adalah syarah dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam, la yunji ahadan minkum amaluhu. Tidaklah amalan seseorang yang menyelamatkan dia dari api neraka dan memasukkan dia ke dalam jannah. Jadi amalan soleh seseorang semata-mata amalannya bukan yang menyelamatkan dia dari neraka Allah dan memasukkan dia ke dalam jannah. Tetapi masuknya seorang ke dalam jannah adalah bifadlillah wa rahmatihi, dengan fadlullah, keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fa innahu la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Sungguh tidak ada seorang yang masuk jannah bi amalihi, semata-mata dengan amalannya, semata-mata amalan yang dia lakukan kemudian dia masuk jannah dengan amalan dia itu. Tidak. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasul, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak pula dengan engkau wahai Rasulullah? Qala, Rasul mengatakan, wala ana, tidak pula dengan saya, kata Rasul. Jadi aku masuk ke dalam jannah bukan semata-mata amalanku, illa an yataghammadani Allah bimaghfiratin wa rahmatin. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan dan menganugerahkan maghfirah, ampunannya, dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis yang
disyarah atau dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kita lanjutkan penjelasan beliau. Kita ulang sedikit ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim ayat di dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masuknya seorang ke dalam jannah dan disebutkan amalan dia. Di dalam surah Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-72. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah jannah yang kalian mendapatkan jannah itu bima kuntum ta'malun, dengan apa yang dulu kalian amalkan di dunia. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Haqqah Allah mengatakan kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dikatakan kepada ahlul jannah, makanlah kalian, minumlah kalian dari nikmat-nikmat yang tersedia di dalam jannah bima aslaftum, dengan apa yang dulu kalian telah amalkan dalam kehidupan dunia. Dua ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah diterangkan oleh para ulama. Tentunya ayat ini tidak bertentangan dengan hadis yang telah kita baca bersama, karena tidak ada pertentangan antara ayat-ayat Al-Quran dengan sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kalian tidak masuk ke dalam jannah dengan sebab atau dengan amalan kalian, semata-mata amalan, tidak. Semata-mata amalan tidak menyelamatkan kalian dari api neraka. Di dalam ayat ini Allah mengatakan itulah jannah yang kalian mendapatkan jannah itu dengan apa yang dulu kalian lakukan di dunia berupa amalan. Maka diterangkan oleh para ulama rahimahumullah tentang makna ayat-ayat yang seperti ini. Faqad ikhtalafal ulama'u fi makna dzalika ala qaulain. Ada dua qaul, dua penjelasan para ulama tentang ayat-ayat yang telah kita dengar bersama. Ahaduhuma, yang pertama, anna dukhulal jannah bi rahmatillah. Tetap kita meyakini apa yang disabdakan oleh Nabi, bahwasanya masuknya seseorang ke dalam jannah bi rahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walakin, tetapi inqisamul manazil bihasabil a'mal. Setelah seorang masuk ke dalam jannah, ditempatkannya ahlul jannah sesuai dengan manazil, kedudukan-kedudukan mereka, itulah yang tergantung dari amalannya, bihasabil a'mal. Amalan para nabi, para rasul adalah amalan yang paling mulia, amalan yang paling afdal, amalan yang paling ikhlas. Maka manazil mereka, derajat-derajat mereka di jannah adalah derajat yang paling tinggi. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mencapai manzilah aliyah, bahkan a'lal manazil, derajat yang paling tinggi di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan al-wasilah. Seperti Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengabarkan itu kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, bahwasanya di jannah nanti ada derajat yang namanya al-wasilah, derajat yang paling tinggi, dan tidak ada yang mencapai derajat itu kecuali satu dari hamba Allah, tidak lain adalah beliau alaihi salatu wassalam. Naam, derajat-derajat yang tinggi itu tergantung dari amalan dia fid dunya. Tetapi masuknya seorang ke dalam jannah bukan karena amalannya, bukan semata-mata amalan yang dia lakukan, karena tidak sebanding antara amalan yang dilakukan seorang hamba dengan dukhulul jannah.
Ini makna dari ayat di atas, ma'asyiral muslimin. Anna dukhulal jannah, masuknya seorang ke dalam jannah bi rahmatillah, dengan rahmat Allah. Walakin, tetapi inqisamul manazil, perbedaan manzilah, derajat fil jannah bihasabil a'mal, tergantung dari amalan. Qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, kanu yarawna najata minan nar bi'afwillah wa dukhulal jannah bifadlihi wa iqtisamul manazil bil a'mal. Dulu salaf mereka mengatakan dan mereka menyebutkan bahwasanya keselamatan seseorang dari neraka adalah karena ampunan dari Allah, afwullah. Wa dukhulal jannah, dan masuknya seorang ke dalam jannah adalah bifadlihi, dengan keutamaan dari Allah. Di sana ada maghfirah Allah, di sana ada fadlullah. Itulah yang menjadikan seorang masuk ke dalam jannah dan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Waqtisamul manazil, adapun iqtisamul manazil, perbedaan manzilah, kedudukan di jannah bil a'mal, itulah yang dilihat berdasarkan amalannya. Nah, wabillahi taufiq. Wasani, pendapat yang kedua, annal ba' al-musbatah fi qawlihi ta'ala bima kuntum ta'lamun, bima kuntum ta'malun, wa qawluhu bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, ba'un au ba'us sababiyah. Huruf ba yang ada pada ayat itulah jannah Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Bima, ba di situ adalah ba sababiyah, dengan sebab apa yang kamu amalkan berupa amalan soleh. Jadi ba itu adalah bab sababiyah, menjadi sebab. Bukan ba yang dimaksud adalah ya al-muqabalah wal mu'awadhah. Ba yang maknanya adalah muqabalah, mu'awadhah. Ba yang menunjukkan adanya mu'awadhah, pertukaran dua benda yang setara sebanding. Seperti mana kita sebutkan contoh ya, kawan. Ishtaraitu hadzal qalam bi 2,000 rupiah misal. Ishtaraitu, saya membeli pena ini bi dengan 2,000 rupiah. Ba di situ adalah ba al-mu'awadhah. Ba mu'awadhah wal muqabalah, artinya memang sebanding. Pena yang saya ambil ini dengan uang yang saya berikan sebanyak 2.000. Itu namanya ba mada? Mu'awadhah. Tetapi ba yang ada dalam ayat ini, seorang mendapatkan jannah bi dengan bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dengan apa yang dulu telah kamu lakukan berupa amalan soleh dalam kehidupan dunia. Ba di situ bukanlah ba al-muqabalah wal mufawadhah atau muawadhah, bukan ba'ul iwad, bukan. Naam. Wat takdir maknanya lan yastahiqqa ahadun dukhulal jannah bi'amalin ya'maluhu. yakni seorang tidak berhak untuk masuk ke dalam jannah semata-mata dengan amalan yang dia lakukan. Tidak. Karena tidak sebanding, ma'asyiral muslimin. Jadi dengan dua penjelasan para ulama ini, ya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, fa'azala bidzalika tawahhumu man yatawahham annal jannah samanul a'mal. Maka terang di hadapan kita dengan penjelasan para ulama ini bahwasanya surga itu, ya, bukanlah sesuatu yang seharga dengan amalan. Bukan saman. Bukan sesuatu yang seharga dengan amalan. Tidak sama sekali.
Naam. Antum, akhi. Ya, antum siapa namanya? Antum tahu kambing ya? Berapa harga kambing? Yang antum tahu? Yang cocok untuk nyembelih kurban biasanya berapa? Harganya? 1 juta. Ya, ada 1 juta. Kambing gembel ada. Ada itu ya, sudah saatnya untuk korban. Baik. Antum punya kambing gembel. Baik, saya datang ke antum. Antum menjual kambing gembel. Mas, saya beli kambing antum. Saya bayar 1.000 rupiah. Mau enggak antum? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Tidak sebanding, tidak seharga. Masya Allah. Tapi kalau saya kasih 1 juta mau? Mau, kan harganya 1 juta. Ini namanya apa? Iwad. Jadi apa yang saya berikan ya, berupa 1 juta rupiah itu memang saman. Harga memang sebanding semisal dengan kambing yang saya ambil. Dan itu tidak ada ma'asyiral muslimin dalam bab masuknya seorang ke dalam jannah. Ketika kita masuk ke dalam jannah insya Allah dengan sebab amalan kita. Jadi amalan itu sesuatu yang kita lakukan di dunia ini. Tetapi amalan itu bukanlah saman, bukanlah harga dari surga yang kemudian kita masuk ke dalamnya. Tidak sebanding ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Sittuna sana, 60 tahun. Sepertiganya ya adalah waktu sebelum kita bulugh, 15 tahun, terus sisa 45 tahun. Sepertiganya lagi untuk kita tidur, tersisa 15 tahun. Dikurangi lagi dengan sesuatu yang kita lakukan minal mubahat, perkara-perkara yang mubah, atau bahkan waliyadzubillah muharramat, perkara-perkara yang haram. Berapa dari waktu kita yang kita gunakan untuk beramal soleh? Tidak genap 60 tahun ya kawan, sudah hilang waktu banyak selain untuk amalan. Dari sisi waktu kita beramal saja, belum berbicara tentang ikhlasnya, belum berbicara tentang muwafaqatus sunnah, sesuai dengan sunnah atau tidak, belum berbicara apakah amalan yang dilakukan kemudian dia jaga atau kemudian gugur di tengah jalan. Belum berbicara itu semuanya. Dari sisi waktu kita beramal, kemudian kita masuk ke dalam jannah selama-lamanya. Apakah sebanding? Beramal sedikit, kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala balasan berupa jannah selama-lamanya, abadal abad. Maka jelas amalan kita itu bukanlah iwad, bukan saman dari jannah itu. Tapi betul-betul ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, masuknya seorang hamba ke dalam jannah adalah bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah wa rahmatih. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali, wa anna sahibal amali yastahiqu 'ala Allah dukhulal jannah kama yastahiqu man dafa'a thamana sil'atin ila sahibiha taslima sil'atihi ilaih. Jadi tidak benar, tidak sama antara masuknya seorang ke dalam jannah dengan seorang yang membayarkan bayaran atas suatu barang, kemudian barang itu dia berhak untuk menerimanya. Tidak sama dengan itu. Fanafa bidzalika hadzat tawahhum. Maka persangkaan yang seperti ini ditiadakan. Tidak ada yang seperti itu. Wa bayyana annal amal, jadi maksud dari ayat-ayat yang tadi telah kita baca bersama. Naam, wa bayyana annal amal, jadi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, wa in kana sababan lidukhulil jannah, meskipun itu dijadikan sebab untuk seorang masuk ke dalam jannah, fa innama huwa min fadlillahi wa rahmatihi. Namun semata-mata itu adalah min fadlillah, dari keutamaan dari Allah, wa rahmatihi. Naam.
Allah jadikan amalan itu menjadi sebab, Allah yang menjadikan amalan menjadi sebab. Wa illa amalan itu sendiri tidak bisa dijadikan sebagai saman, harga dari jannah. Masuknya seorang ke dalam jannah bifadlillah dengan keutamaan dari Allah wa rahmatihi. Fasara ad-dukhul mudhafan ila fadlillah wa rahmatihi wa maghfiratihi. Maka kembali lagi masuknya seseorang ke dalam jannah diidhafahkan kepada fadlullah, keutamaannya Allah, rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah. Li'annahu huwal mutafaddil. Karena dialah yang telah memberikan kemuliaan dan keutamaan kepada kita bisabab, untuk bisa melakukan sebab. Kalau Allah tidak memudahkan kita melakukan sebab-sebab dari amalan soleh, tidak bisa kita beramal soleh. Apa bisa kita datang di majelis ini untuk menuntut ilmu kalau bukan karena keutamaan dari Allah? Apa bisa kita berangkat ke masjid, melangkahkan kaki untuk melakukan sholawatul khams, salat 5 waktu, tanpa fadlullah, keutamaan dari Allah, taufik dari Allah? Betapa banyak orang lebih kuat dari kita, betapa banyak orang lebih cerdas dari kita, betapa banyak orang lebih kaya dari kita, tetapi belum dimudahkan lil amal, untuk beramal. Naam, Abu Jahal, Abu Lahab, apakah mereka orang-orang dungu? Dungu dalam arti bodoh, tidak cerdas. Mereka orang-orang cerdas, ma'asyiral muslim. Mereka orang-orang yang punya kedudukan, tetapi mereka tidak mendapatkan keutamaan dari Allah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Naam, wabillahi taufik. Jadi dialah al-mutafaddil bisababi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan keutamaan kepada kita untuk bisa melakukan sebab. Wal musabbab al-mutarattib alaih. Demikian pula akibat yang menciptakan dan memudahkan sebab, dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akibatnya juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga lam yabqa ad-dukhul murattaban 'alal 'amali bi nafsihi. Sehingga kita pun yakin bahwasanya masuknya seorang ke dalam jannah sama sekali bukan semata-mata amalan dari orang itu. Bukan semata-mata amalan kita, ma'asyiral muslimin. Karena amalan itu pun juga fadlun minallah, taufiq minhu. Naam. Oleh karena itu dalam hadis yang lain disebutkan, wa fis sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, innallaha ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lil jannah, kepada jannah. Allah berkata kepada jannah, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Wahai jannah, anti, engkau adalah rahmati, rahmatku. Naam, bagian atau asar dari rahmat Allah. Anti rahmati arhamu biki man asya', aku akan merahmati dengan engkau siapapun yang aku kehendaki min ibadi, dari hamba-hambaku. Naam. Jadi masuknya seorang ke dalam jannah, kenikmatan yang dia rasakan di dalam jannah itu adalah rahmat dari Allah. Allah berkata kepada jannah, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Nah, ini hadis juga menjelaskan apa yang telah kita dengarkan bersama dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa fi hadza qila, oleh karena itu disebutkan dalam sebuah bait syair, dan ini adalah bait yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, ma lil ibadi alaihi haqqun wajibu
kalla wala sa'yun ladaihi dha'i'u in udhibu fabi adlihi au un'imu fabi fadlihi wa huwal karimul wasi'u. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, malil ibadi alaihi haqqun, sama sekali hamba-hamba Allah tidak memiliki di sisi Allah hak yang wajib, yakni amalan-amalan yang semata-mata amalan itu kemudian dia akan mendapatkan jannah semata-mata amalan itu. Malil ibadi alaihi haqqun wajibu, tidak ada bagi hamba atas Allah hak yang wajib. Kalla, tidak sama sekali. Tetapi amalan hamba yang dilakukan oleh hamba pun tidak sia-sia di sisi Allah. Wala sa'yun ladaihi dha'i'u, tidak ada upaya hamba yang kemudian sia-sia. Seandainya kita beramal soleh, ya, itu semuanya Allah yang memberi, sehingga tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan bagi apa yang kita lakukan. Bukan hak yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amalan hamba pun tidak sia-sia di sisi Allah. Wala sa'yun ladaihi dha'i'u, karena rahmat Allah lah, karena fadl dari Allah lah, kemudian amalan yang sedikit yang dilakukan oleh hamba diberkahi oleh Allah, dibalasi oleh Allah. In udzibu, seandainya pun hamba Allah disiksa oleh Allah, fabi adlihi, sungguh Allah maha adil. Au un'imu, kalau seandainya hamba-hamba Allah mendapatkan nikmat, fabi fadlihi, karena keutamaan Allah, bukan semata-mata amalannya. Wa huwal karimul wasi'u, dialah zat yang maha pemurah, zat yang maha luas rahmatnya. Apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ini semakna dengan apa yang telah kita baca dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Malil ibadi alaihi haqqun wajibu, kalla wala sa'yun ladaihi dha'i'u in udzibu fabi adlihi au un'imu fabi fadlihi wa huwal karimul wasi'u. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jelas apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Baik. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat yang mungkin seorang yang membaca riwayat ini akan bertanya kembali, lalu bagaimana dengan riwayat ini? Bukankah riwayat ini menunjukkan seakan-akan amalan itu adalah harga dari sorga? Jadi ada riwayat-riwayat yang seakan-akan menunjukkan itu. Maka beliau pun tidak membiarkan pertanyaan itu muncul di benak-benak thalabatul ilmi, para penuntut ilmu. Dan itulah para ulama ma'asyiral muslimin, berusaha memberikan penjelasan atas ayat atau hadis yang seakan-akan ada ta'arud, ada pertentangan satu dengan yang lain, atau ada sesuatu yang kurang difahami. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Dan di sini juga sekaligus nasihat untuk kita semuanya untuk tidak merasa tidak butuh dengan penjelasan para ulama. Karena sungguh mereka adalah a'lamun nas wa ansahun nas. Kembali pada penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau akan menyebutkan beberapa riwayat yang mungkin saja sebagian orang memahami dari riwayat itu, ya, bahwasanya amalan itu adalah harga dari apa? Surga. Dan akan dijelaskan oleh beliau rahimahullah.
fa in qila, jika ada yang bertanya, rawa Habib ibn Syahid anil Hasan annahu qala alhamdulillahi thamanu kulli ni'matin wa la ilaha illallah thamanul jannah. Wa ruwiya hadzal ma'na marfu'an min hadithi Abi Dzar wa Anas wa ghairihima wa in kana fi isnadaihima dha'fun. Wa syahida lidzalika qawluhu azza wa jalla innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran wa man awfa bi ahdihi minallah. Al-ayah faja'ala al-jannata samanan lin-nufusi wal amwal. Ini pertanyaannya. Baik, perhatikan baik-baik ma'asyiral muslimin. Kalau ada yang bertanya, ada sebuah riwayat dari Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Berarti ini riwayat maqtu'ah. Ucapan Hasan Al-Basri, seorang alim minat tabi'in. Hasan Al-Basri mengatakan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah adalah samanu harga, saman itu harga, samanu kulli nikmatin, harga dari semua nikmat. Jadi semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, samannya, bayarannya adalah ucapan alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, dan ucapan la ilaha illallah adalah samanul jannah, bayaran untuk jannah. Apakah makna dari ucapan Al-Hasan Al-Basri ini adalah bahwasanya jannah itu samannya, harganya adalah la ilaha illallah? Amalan hamba mengucapkan la ilaha illallah. Jadi seakan-akan ucapan Al-Hasan Al-Basri ini ya tampak bertentangan dengan apa? Hadis tadi. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ruwiya hadzal ma'na marfu'an, bukan hanya riwayat maqtu' dari Hasan Al-Basri, bahkan diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam yang semisal dengan ini. Min hadisi Abi Dzar wa Anas, dari hadisnya Abu Dzar dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma wa ghairuhuma, dan yang lainnya. Meskipun dalam sanad keduanya ada kelemahan, dijelaskan langsung oleh Ibnu Rajab, sanadnya lemah, baik hadis Abu Dzar atau hadis Anas bin Malik. Taib, ada ucapan Al-Hasan Al-Basri yang menyebutkan bahwasanya alhamdulillah adalah saman, harga dari apa? Semua nikmat. La ilaha illallah adalah saman, harga dari apa? Jannah. Kemudian ada riwayat yang marfu' dari Nabi, namun itu lemah. Wa syahida lidzalik, dan ada ayat yang menunjukkan seakan-akan di situ ada jual beli, diistilahkan dengan jual beli. Kalau tadi jual beli jelas, beli kolam kan, beli apa namanya? Pena. Ishtara itu saya membeli, biasanya kalimat ishtarait itu hadzal qalam, saya membeli, ishtarait hadzal qalam bi alf rupiah. Dengan kalimat ishtara, membeli. Nah, di ayat juga ada. Di dalam ayat ada seperti itu. Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman. Allah membeli amalan mereka, yakni jiwa mereka, harta mereka. Dengan berjihad, Allah membeli harta mereka, jiwa mereka, membeli, kemudian diberi apa? Surga. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, anfusahum, jiwa-jiwa mereka. Allah membeli jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka dibeli oleh Allah.
Apa gantinya ketika Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, untuk mereka jannah. Allah membeli jiwanya, harta orang yang beriman, kemudian diberi apa? Jannah. Mungkin ada yang bertanya, terus bagaimana dengan ayat ini? Bukankah dalam ayat ini Allah mengatakan dia membeli? Kemudian untuk orang yang beriman yang Allah telah beli jiwanya dan hartanya, bi anna lahumul jannah, untuk mereka apa? Jannah. Naam. Dan yang Allah beli adalah itu amalan hamba. Disebutkan amalannya, yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayaqtulun, mereka berusaha untuk membunuh musuh-musuh Allah, wa yuqtalun, atau mereka terbunuh. Bagaimana dengan ini? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, faja'alal jannata samanan linnufusi wal amwal. Dalam ayat ini kita melihat Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa-jiwa orang yang beriman dan harta-harta mereka sebagai saman, harga dari jannah yang Allah berikan kepada mereka. Bisa difahami, ikhwan? Jadi mungkin orang bertanya, dan kita yakin sekali lagi tidak ada pertentangan antara ayat Al-Quran dan hadis-hadis apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas Nabi mengatakan tidak ada salah seorang di antara kalian yang masuk ke dalam jannah semata-mata amalannya. Nabi juga mengatakan tidaklah amalan seseorang memasukkan ke dalam jannah. Tidak. Tetapi masuknya seorang ke dalam jannah adalah bifadlihi wa rahmatihi, dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Itu sesuatu yang pasti. Tetapi ketika membaca ayat ini dan riwayat tadi dari ucapan seorang alim min ulama'i hadhil ummah, Al-Hasan Al-Basri, di mana Hasan Al-Basri mengatakan alhamdulillah samanu kulli nikmatin. Alhamdulillah adalah saman, harga dari semua nikmat. Wa la ilaha illallah samanul jannah, dan la ilaha illallah adalah samanul jannah, harga dari jannah. Diperkuat dengan ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka, kemudian diberi oleh Allah jannah. Apakah ayat ini bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam? Karena dengan tegas di sini Allah menyebutkan dia membeli. Kan demikian, ikhwan. Kalau kita membeli memang seperti itu. Ya, tadi saya membeli kolam, sekali lagi, istaraitu al-qalam. Ini jelas. Saya membeli kolam, pena, bi al-furubiyah. Innallaha ashtara. Allah Subhanahu wa taala membeli. Disebutkan di sini ishtara. Baik. Apa jawabannya? Bagaimana penjelasannya? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, jadi ketika kita membaca ayat-ayat yang seperti ini, bagaimana penjelasannya? Kata beliau, fal jawabu, maka jawabannya kata Ibnu Rajab, annallaha azza wa jalla bi fadlihi wa karamihi wa mannihi wa taulihi khataba ibadahu bima nadabahum ilaihi min ta'atihi ala hasabi ma yata'arafuna bainahum fi tasarrufatihimul ma'hudah al-ma'lufah lahum. Sungguh justru dalam ayat ini kita melihat bagaimana kedermawanan Allah, karamnya Allah, nikmatnya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara hamba-hambanya. Al-Qur'an kan kalamullah, ucapannya Allah, firman Allah yang Allah turunkan untuk hamba-hambanya membaca.
Allah Subhanahu wa ta'ala khataba ibadahu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara hamba-hambanya dengan perkara-perkara yang Allah ajak mereka untuk berbuat taat kepadanya, dengan apa-apa yang biasa manusia melakukannya dalam muamalah-muamalah mereka sehari-hari. Manusia sehari-hari menjual, membeli, kan demikian, meminjam. Itu muamalah seorang hamba dalam kehidupan dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara hamba-hambanya dengan sesuatu yang hamba-hambanya biasa melakukannya dalam kehidupan di dunia ini, yang mereka fahami, al-ma'hudah, al-ma'lufah, yang mereka fahami, yang mereka biasa lakukan. Itu semuanya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, agar seorang hamba semakin bersemangat untuk melakukan amalan-amalan soleh. Di dalam ayat ini, wa ja'ala nafsahu mustariyan minhum. Dalam ayat ini Allah menjadikan dirinya sebagai yang membeli. Allah sebagai pembeli. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai peminjam. Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah di antara kalian wahai hamba-hambaku yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Ketika kita mengeluarkan uang, harta untuk jihad fisabilillah, ketika kita mengeluarkan harta untuk para penuntut ilmu, nah, agar mereka bisa belajar, kita membelikan kitab-kitab untuk mereka, kita membelikan maktabah untuk mereka, kita memberikan sesuatu dari harta-harta kita. Di situ Allah membahasakan dia, Allah meminjam dari kita. Nah, padahal Allah tidak butuh pinjaman. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala membahasakan, mengajak bicara hambanya dengan sesuatu yang hamba-hamba Allah biasa menggunakan kalimat-kalimat itu dalam tasarrufatihim, dalam amaliyah-amaliyah mereka yang terbiasa mereka lakukan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dialah yang membeli. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dia yang meminjam. Siapa di antara kalian yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Adapun kita sebagai hamba-hamba Allah, wa ja'alahum bai'in, dan Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah sebagai yang menjual. Allah sebagai pembeli, kita sebagai penjual. Wal muqridin, dan kita sebagai orang yang memberikan pinjaman. Coba apa yang kita rasakan ikhwan dalam ayat-ayat yang seperti itu. Kita rasakan betul kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasakan betul bagaimana besarnya fadlullah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala membeli, Allah Subhanahu wa ta'ala meminjam, dan kita adalah yang menjual, dan kita adalah yang memberikan pinjaman. Itu semuanya Allah sebutkan dengan seperti ini, liyakuna dzalika ad'a, agar lebih mendorong dan lebih memotivasi hamba-hambanya ila istijabatihim, untuk mengijabahi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala serukan lidakwatihim, wa mubadaratihim ila ta'atihi, dan mendorong hambanya untuk bersegera mentaati apa yang Allah perintahkan. Nah, itu maksudnya. Allah membeli. Nah, ikhwan, kalau ada orang yang membeli dari kita, dan sang pembeli itu seorang yang sangat dermawan, dan tidak pernah dia mendolimi, apalagi menawar sampai menjatuhkan harga, kita akan suka kalau dia yang membeli, ya atau tidak, ikhwan? Nah, ini orang baik. Kalau dia membeli barang kita, tidak mungkin diberi harga yang murah. Tidak mungkin kita akan dizalimi. Demikian pula kalau ada orang yang meminjam kepada kita, yang meminjam adalah orang yang terkenal baik. Kalau orang yang membeli adalah orang yang baik, orang yang meminjam adalah orang yang baik,
kita dengan sangat mudah mengeluarkannya. Lalu bagaimana jika yang membeli adalah Allah Jalla wa'ala, yang meminjam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah terbersit dalam jiwa-jiwa kita akan dizalimi? Adakah terbersit dalam jiwa-jiwa kita bahwasanya perdagangan itu akan rugi? Tidak, ma'asyiral muslim. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara hambanya dengan kalimat-kalimat seperti ini kalimat yang semakin memotivasi seorang hamba untuk bersegera memenuhi panggilan Allah Jalla wa'ala. Naam, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Padahal kata Ibnu Rajab, wa illa, padahal, fafil haqiqah, pada hakikatnya, kalau kita renungkan, semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Jiwa kita ini yang Allah beli, punya siapa? Punya Allah. Harta kita yang kita keluarkan tadi, yang kita pinjamkan untuk Allah, punya siapa? Punya Allah. Jadi bukan punya kita. Jadi tampak sekali bahwasanya kalimat Allah membeli, bukan jual beli yang biasa kita lakukan itu. Bahwasanya apa yang kita keluarkan berupa harta adalah harga dari barang yang kita ambil, bukan itu. Karena kalau kita perhatikan, kita renungi kata Ibnu Rajab Al-Hambali, wa illa fa fil haqiqati, hakikatnya al-kullu lahu mulkun. Hakikatnya semua itu adalah miliknya Allah. Al-kullu lahu mulkun. Semuanya bagi Allah adalah miliknya. Dan semuanya adalah min fadlihi, dari fadlnya Allah, wa ihsanihi wa rahmatihi, ihsannya Allah, rahmatnya Allah. Fanufus, jiwa-jiwa kita ini semuanya, wal amwal, harta-harta yang kita miliki, kulluha, semuanya, mulkun lahu, miliknya Allah. Kama umirna an naqula indal masaib, sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah ketika ada musibah, ketika harta kita hilang, ketika ada orang yang kita sayangi meninggal, apa kita diperintahkan untuk mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya lillah, milik Allah. Ketika harta kita pergi, hilang, itu milik Allah. Allah mengambilnya. Ketika orang yang kita sayangi mati, meninggal, itu punya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kalau kita perhatikan ikhwan, hakikatnya itu semuanya milik Allah. Nah, kalau di dunia tidak mungkin, ya akan terjadi. Nah, ini antum tadi siapa? Ya, ayo, yang punya kambing. Antum punya kambing, ya kan? Kalau itu kambingnya antum, 1 jutanya juga punya antum, misal. Mas minta 1 jutanya sini, saya ambil 1 jutanya. Saya beli ya kambingnya. Kira-kira antum mau enggak? Oh, itu uang antum, ya. Kemudian saya gunakan untuk membeli barang antum. Ya subhanallah. Kan tidak mungkin, ya atau tidak? Tidak mungkin. Tetapi subhanallah ikhwan, hadil ayat azimah, ayat ini azimah jiddan. Allah Subhanahu wa ta'ala membeli dari kaum mukminin jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka, dan Allah beri mereka jannah. Padahal semuanya milik Allah Jalla wa ala. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali, wa ma'a hadza, bersamaan dengan hakikat ini, hakikat bahwasanya semuanya milik Allah, faqad madaha man badzala lahu nafsahu wa malahu, Allah memuji orang yang mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, padahal itu milik Allah. Tetapi Allah puji orang ini, padahal itu milik Allah. Itu milik Allah. Kemudian orang ini mengorbankannya, kemudian orang ini mengeluarkannya, Allah puji.
Ya subhanallah. Wa ja'alahu ba'i'an, dan Allah jadikan dia sebagai penjual. Wa muqridhan, dan Allah jadikan dia sebagai orang yang meminjami. Dan Allah sebagai pembelinya, dan Allah sebagai yang meminjam. Kalladzi lahu mulkun yabi'uhu wa yuqriduhu li ghairihi mimman la yamlikuhu alaihi kadzalikal a'mal kulluha min fadlihi wa rahmatihi. Wa qad madaha 'alaiha wa nasabaha ila 'amiliha wa ja'alaha syukran minhum li ni'amihi wa mukafa'atan laha. Jadi Allah jadikan seakan-akan jiwa itu adalah milik orang tadi. Seperti orang jual beli. Padahal itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah memberikan balasan berupa jannah. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, jelas di sini ayat yang telah kita baca tadi ya tidak bertentangan dengan apa yang telah kita dengar dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang disebutkan oleh Ibnu Rajab di awal pembahasan kita. Taib, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali masalah berikutnya. Naam. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Wa qad rawa Ibnu Majah min hadits Anas radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an ma an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana ma a'ta afdalu mimma akhadha. Wa kadza qala Umar ibnu Abdul Aziz wal Hasan wa ghairuhuma min as-salaf. Wa ashkala dzalika ala katsirin min al-ulama qadiman wa haditha. Wa 'ala ma qarrarnahu ma'nahu zahirun ila akhirih. Kemudian di sini ma'asyiral muslimin kita tambah satu masalah. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan ada riwayat yang mungkin riwayat ini juga akan memunculkan pertanyaan. Apakah riwayat ini bertentangan dengan hadis yang telah kita sebutkan? Wa qad rawa Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah meriwayatkan dari Anas bin Malik marfu' dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ma an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat atas seorang hamba berupa nikmat apapun. Faqala, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, tidaklah Allah memberi nikmat ya. Kemudian seorang hamba mengucapkan alhamdulillah kecuali illa kana ma'aqa afdal mimma akhadha, kecuali apa yang dia ambil atau dia beri lebih afdal daripada yang dia ambil. Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba itu mengambil nikmat tadi. Kan demikian, Allah memberi, hamba tadi mengambil nikmat, mengambil. Baik. Kemudian mengucapkan alhamdulillah, kecuali apa yang dia ambil oleh hamba ini, ya. Afwan, kecuali apa yang dia beri, yang dia ucapkan alhamdulillah, afdal, apa yang dia beri, afdal, lebih afdal daripada apa yang dia ambil. Lebih afdal daripada apa yang dia ambil. Naam. Taib. Hadis ini, ikhwan, dikeluarkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Disebutkan di dalam catatan kaki, dalam sanadnya ada kelemahan. Tetapi ala kulli hal Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan di sini sebagai
salah satu masalah yang mungkin bagi seseorang untuk menanyakan apakah hadis ini bertentangan dengan hadis yang menjelaskan bahwa seorang hamba tidak masuk ke dalam jannah dengan sebab amalannya, semata-mata amalannya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, askala dzalika ala katsirin minal ulama. Riwayat ini menjadikan iskal pada kebanyakan para ulama qadiman wa haditha, baik ulama yang terdahulu atau saat ini, kata Ibnu Rajab. Nah, wabillahi taufiq. Coba antum perhatikan hadis ini. Tidaklah Allah memberikan nikmat. Apa nikmat itu? Nikmat dari Allah, nikmat duniawi. Kemudian seorang mengucapkan alhamdulillah, seakan-akan dia memberi. Dia mengambil, kemudian dia memberi. Alhamdulillah. Baik. Kecuali apa yang dia beri, ini ucapan alhamdulillah itu lebih afdal daripada apa yang dia ambil dari nikmat. Saya diberi oleh Allah nikmat berupa air minum. An'ama nikmatan, saya minum. Baik. Kemudian seorang hamba mengucapkan alhamdulillah. Apa yang dia beri, yang dia keluarkan berupa alhamdulillah, afdal, lebih afdal mimma akhadha, dari apa yang dia ambil dari nikmat. Naam. Ini menjadikan iskal ya di kalangan para ulama qadiman wa haditha. Kalau hadis ini dhaif selesai sebenarnya. Tetapi Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah takallama an hadzal hadis. Kata beliau Ibnu Rajab, wa alama qararnahu, seperti apa yang telah kita tetapkan di depan di dalam pembahasan bahwasanya seorang tidaklah masuk ke dalam jannah semata-mata karena amalannya. Ya. Apa yang dia lakukan berupa amalan tidak lebih baik daripada balasan Allah yang Allah berikan berupa jannah. Artinya amalan itu bukan saman, bukan harga dari apa? Surga. Seperti itu, seperti itulah apa yang disebutkan dalam hadis. Maknahu zahir. Maknanya zahir. Jadi hadis ini tidak perlu diiskalkan, kata Ibnu Rajab. Fa innal murad bin ni'ami an-ni'amu ad-dunyawiyah. Karena yang dimaksud dengan nikmat di sini dalam hadis ini adalah nikmat duniawiyah. Air minum, kesehatan, nikmat duniawi yang kita rasakan. Allah memberi kita ya, nikmat. Kita mendapatkan nikmat dari Allah, mengambil nikmat itu. Nah, kemudian kita memberi, yakni dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Kecuali apa yang kita berikan lebih afdal daripada apa yang kita ambil. Naam, kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Tidak perlu diiskalkan, karena nikmat yang diambil itu adalah nikmat duniawiyah, kata Ibnu Rajab. Adapun ucapan seorang alhamdulillah itu nikmat duniawi atau nikmat diniyah, ikhwan? Diniyah. Seorang mengucapkan alhamdulillah itu nikmat diniyah. Hanya orang-orang yang beriman, ikhwan, yang mengucapkan itu dengan ikhlas, dengan tulus. Orang-orang kafir tidak mengucapkan tadi. Naam. Wabillahi taufiq. Wan ni'amu dunyawiyah walhamdu minan ni'am ad-diniyah. Wa ni'amu diniyah afdal minan ni'amid dunyawiyah. Dan nikmat diniyah itu lebih afdal daripada nikmat dunyawiyah. Jadi tidak ada iskal. Tidak ada yang perlu diiskalkan. Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba. Apa nikmat itu? Nikmat duniawi ya. Air minum yang kita minum. Ya. Kita mengambilnya. Kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Kita memberi, seakan-akan kita memberi. Alhamdulillah. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah nikmat duniawiyah. Nikmat diniyah. Ucapan alhamdulillah yang kita ucapkan lebih afdal. Illa kana ma'a'ta,
kecuali apa yang dia berikan, yaitu ucapan alhamdulillah afdal mimma akhadha, lebih afdal daripada apa yang dia ambil berupa nikmat duniawiyah. Naam. Wabillahi taufiq. Walakin lamma kana alhamdu mansuban ilal abdi li fi'lihi lahu wa qiyamihi bihi ja'alahu Allahu mu'tiyan li a'zami an-ni'mataini mukafi'an biha lin ni'matil ukhra. Naam. Padahal semuanya itu dari Allah sebenarnya. Air minum yang kita minum dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillah itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena yang mengucapkan alhamdulillah itu adalah hamba, fahadha al-qaul mansubun ilaih. Maka ucapan ini dinisbatkan kepada qail, yaitu hamba. Jadi seakan-akan hamba itu yang memberi. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Tetapi disebutkan di situ hamba inilah yang memberi. Nah, dan hamba mengambil nikmat. Karena nikmat itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya alhamdulillah juga demikian, nikmat dari Allah. Tetapi karena hamba ini yang melakukan, maka disebutkan dalam hadis ini, naam, hamba itulah yang memberi. Makanya orang yang sholat dikatakan musalli, dia yang sholat. Orang yang berpuasa dia dikatakan as-shaim, ya, dinisbatkan kepada yang melakukan. Naam. Wabillahi taufiq. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis ini pun tidak ada iskal. Tidak ada iskal. Semuanya itu dari Allah. Sebagaimana tadi Allah membeli taib dari orang-orang yang beriman. Naam. Padahal semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman seakan-akan sebagai penjual. Nah, demikian pula dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak ada iskal. Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat duniawiyah yang diambil oleh hamba ini. Kemudian hamba mengucapkan alhamdulillah. Hamba ini dikatakan memberi kalimat alhamdulillah. Karena hamba inilah yang melakukan itu. Allah mudahkan untuk dia mengucapkan alhamdulillah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, illa kana ma a'ta afdal mimma akhadha. Illa kana ma a'ta afdal mimma akhadha. Naam. Walihada jaa fil athari alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamah wa yukafi'u mazidah, fa bihadha al-i'tibar yakunu alhamdu thamanan lil jannah. Baik. Kita lanjutkan ikhwan pada kesempatan yang akan datang ikhwan. Ini tersambung dengan pembahasan berikutnya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf. Naam, ucapan ahlul jannah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Naam. Hadza wallahu a'lam. Ini barangkali ikhwan sedikit yang bisa kita bacakan dari penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah fi hadhihi risalah. Dalam risalah ini Al-Mahajjah fi Syairi Duljah, mudah-mudahan bisa kita fahami dan bisa kita yakini apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya amalan kita ini bukanlah yang memasukkan kita ke dalam jannah. Amalan yang kita lakukan itu bukanlah harga dari jannah yang Allah akan anugerahkan kepada kita insyaallah. Tetapi masuknya seorang hamba ke dalam jannah adalah betul-betul fadlun minallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan adalah sebab, dan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kita lakukan adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jannah yang Allah berikan kepada kita juga dari Allah Subhanahu wa taala. Fal kullu
Semuanya lahu, milik Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Naktafi bihadzal qadri. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan kesayangan kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan siang hari ini di edisi hari Rabu tanggal 27 Safar 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 13 September 2023 masih. Ya, dan baru saja kita sama-sama mengikuti satu buah kajian bersama Ustaz Muhammad Rijal Hafidhahullah Ta'ala, itu dengan pembahasan seseorang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga apa yang beliau sampaikan di dalam kajian tadi bisa memberikan faedah serta manfaat bagi kita semua ya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Barakallahu fikum. Ya, rangkaian acara kita selanjutnya insyaallah kita menantikan kajian kitab Manhajus Salikin bersama Ustaz Helmi Badri Hafidhahullah Ta'ala. Insyaallah pada pukul 10:15 nanti ya. Itu kita akan sama-sama mengikuti kajiannya secara langsung dari di Usuna Cirebon. Jangan lupa persiapkan ya alat tulisnya dan juga perlengkapan yang lainnya agar kita bisa menyimpan, mendokumentasikan apa yang disampaikan oleh asatidzah kita Hafidhahullah selama kajian ya. Dan hasannya lagi, lebih baiknya lagi kita memiliki kitabnya sehingga benar-benar bisa mengikuti per kata ataupun per pembahasan yang sedang dibahas oleh asatidzah kita. Barakallahu fikum. Dan sambil kita menanti kajian bersama Ustaz Helmi Badri Hafidhahullah Ta'ala, kita akan dengarkan dulu beberapa selingan serta jeda berikut ini untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Tetap di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Baiklah, kita ikuti acara selanjutnya dari studio. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.